Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzaimah dengan sambung G201-20-009 dari kelas Ganjil A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan soal ujian tengah semester pada mata kuliah metode numerik. Pada ujian kali ini kami diberikan dua soal. Soal pertama yaitu diberikan data produksi minyak goreng di negara Wakanda. Presiden meminta data produksi pada tahun 1997 sampai 1998. Manfaatkan metode interpolasi Newton untuk memperoleh data tersebut. Soal yang kedua, diketahui nilai N sama dengan 2 untuk integral 1 per X dx dari batas 1 sampai 2. Gunakan metode titik tengah dan trapezoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari kedua soal tadi. Yang pertama untuk soal nomor 1. Berikut jawaban untuk nomor 1. Bisa dilihat ada tabel yang telah saya tulis. Untuk bagian I, XI, dan FXI, itu datanya didapat dari soal tadi. Kemudian untuk T1, T2, T3, T4 kita akan cari. Yang pertama untuk T1 yang pertama nilainya yang kita cari yaitu F dalam kurung X0, X1. Untuk mencari nilai tersebut kita gunakan rumus F dalam kurung X1 dikurang F dalam kurung X0 dibagi X1 kurang X0. Sama dengan kita masukkan nilainya 42,8 dikurang 35,5 dibagi dalam kurung 1992 sampai 93 dikurang 1990 sampai 91 sama dengan 7,3 bagi 2 sama dengan 3,65. Untuk duanya sendiri itu dari tahun 1992 sampai 1993 untuk menuju ke 1991 itu jaraknya ada 2. Jadi saya tulis di sini 2. Kemudian selanjutnya F dalam kurung X1, X2. Rumusnya yaitu F dalam kurung X2 kurang X1 dibagi X2 kurang X1 sama dengan 45,8 dikurang 42,8 dibagi 1994 sampai 95 dikurang 1992 sampai 93. Hasilnya sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Selanjutnya untuk Fx,2, X3. Yaitu rumusnya F dalam kurung X3 kurang Fx2 dibagi X3 kurang X2 sama dengan 46,5 dikurang 45,8 dibagi dalam kurung 1996 sampai 97 dikurang dalam kurung 1994 sampai 95. Jadi hasilnya 0,7 bagi 2 sama dengan 0,35. Dan untuk yang terakhir F dalam kurung X3, X4 sama dengan F dalam kurung X4 dikurang F dalam kurung X3 dibagi X4 kurang X3 sama dengan 50,3 dikurang 46,5 dibagi dalam kurung 1998 sampai 99 dikurang dalam kurung 1996 sampai 97. Hasilnya sama dengan 3,8 dibagi 2 sama dengan 1,9. Itu untuk iterasi pertama. Jadi nilai yang sudah kita dapat tadi ini kita masukkan ke iterasi yang pertama. Jadi dia 3,65, 1,5, 0,35, 1,9. Selanjutnya kita mencari untuk iterasi kedua. Yang kita gunakan yang pertama untuk mencari nilai F dalam kurung X0, X1, X2. Rumusnya sama dengan F dalam kurung X1, X2 dikurang F dalam kurung X0 kurang X1 dibagi X2 kurang X0 sama dengan 1,5 dikurang 3,65 dibagi 1994 sampai 95 dikurang dalam kurung 1990 sampai 91 sama dengan negatif 2,15 dibagi 4 hasilnya sama dengan 0,5375.
Selanjutnya untuk F dalam kurung X1, X2, X3 sama dengan F dalam kurung X2, X3 dikurang F dalam kurung X1, X2 dibagi X3, X1 sama dengan 0,35 dikurang 1,5 dibagi dalam kurung 1996 sampai 97 dikurang dalam kurung 1992 sampai 93. Hasilnya sama dengan negatif 1,15 bagi 4 sama dengan negatif 0,2875. Kemudian yang terakhir F dalam kurung X2, X3, X4 sama dengan F dalam kurung X3, X4 dikurang F dalam kurung X2, X3 dibagi X4 kurang X2 sama dengan 1 kurang 1,9 kurang 0,35 dibagi dalam kurung 1998 sampai 99 dikurang dalam kurung 1994 dikurang 95 sama dengan 1,55 dibagi 4 sama dengan 0,3875. Dari hasil yang kita dapat tadi, ketiga hasil yang kita dapat kita masukkan ke tabel T2. Kemudian kita mencari lagi untuk T3 atau iterasi ketiga. Kita gunakan rumus atau untuk mencari hasilnya ada dua, yaitu untuk rumus yang pertama F dalam kurung X0, X1, X2, X3 sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3 dikurang F dalam kurung X0 kurang X1, X2 dibagi X2 kurang X0 sama dengan negatif 0,287 dikurang negatif 0,5375 dibagi dalam kurung 1996 sampai 97 dikurang 1990 sampai 91 sama dengan 0,25 dibagi 6 sama dengan 0,04167. Kemudian F dalam kurung X dan yang terakhir F dalam kurung X1, X2, X3, X4 sama dengan F dalam kurung X2 kurang X2, X3, X4 dikurang F dalam kurung X1, X2, X3 dibagi X4 kurang X1 sama dengan 0,3875 dikurang negatif 0,2875 dibagi 1998 sampai 99 dikurang 1992 sampai 93 sama dengan 0,675 dibagi 6 sama dengan 0,11250. Untuk kedua hasil yang kita dapatkan tadi, kita masukkan kembali ke T3. Dan yang terakhir, kita mencari T4 atau iterasi 4. Untuk iterasi 4, kita cari F dalam kurung X0, X1, X2, X3, X4. Rumusnya sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, X4 dikurang F dalam kurung X0, X1, X2, X3 dibagi X4 kurang X0 sama dengan 0,1125 dikurang 0,04167 dibagi 1998 sampai 99 dikurang 1990 sampai 91 sama dengan 0,07083 dibagi 8 hasilnya 0,00885375. Hasil yang kita dapatkan tadi kita langsung masukkan juga ke tabel T4. Selanjutnya karena tadi yang ditanyakan itu untuk pada tahun 1997 sampai 98. Jadi kita mencari solusi akhirnya menggunakan P4 dalam kurung X sama dengan 35,5. 35,5 ini dia hasil dari X0. Dia hasil dari Fx0. Jadi dia 35 tambah 3,65 dalam kurung X dikurang 1990 sampai 91 dikurang 0,5375 dalam kurung dikali dalam kurung X kurang dalam kurung 1990 sampai 81 dikali dalam kurung X dikurang dalam kurung 1992 sampai 93 ditambah
0,04167 dikali dalam kurung X kurang dalam kurung 1990 sampai 91 dikali dalam kurung X kurang dalam kurung 1992 sampai 93 dikali dalam kurung X kurang dalam kurung 1994 sampai 95 ditambah 0,00885375 dikali dalam kurung X kurang dalam kurung 1990 dikali dalam kurung X kurang dalam kurung 1992 dikali dalam kurung X dikurang 1994 sampai 95 dikali dalam kurung X kurang dalam kurung 1996 sampai 97. Sehingga kita dapatkan untuk nilai X tadi kita masukkan yang tahun yang ditanyakan, jadi dia P4 dalam kurung 1997 sampai 98 sama dengan 35,5 ditambah 3,65 tambah dikali 7 dikurang 0,5375 dalam kurung dikali 7 dikali 5 ditambah 0,04167 dikali 7 dikali 5 dikali 3 ditambah 0,00885375 dikali 7 dikali 5 dikali 3 dikali 1. Kenapa dia bisa 7? Karena di sini X kurang dalam kurung 1990 sampai 91. X-nya itu digantikan dengan 1997 sampai 98. Jadi untuk jarak antara 1997 sampai 98 untuk menuju ke 1990 sampai 91 itu jaraknya ada 7. Jadi kita taruh 7. Begitupun dengan selanjutnya. Oke, kemudian hasilnya sama dengan 35,5 ditambah 25,55 dikurang 18,818125 ditambah 4,37535 ditambah 0,9296475 hasilnya sama dengan 47,54249375. Hasilnya untuk jika diperkecil sama dengan 47,5. Jadi hasil yang didapatkan pada tahun 1997 sampai 98 hasilnya adalah 47,5. Kemudian saya lanjutkan untuk jawaban nomor 2. Untuk jawaban nomor 2. Diketahui pada soal tadi N sama dengan 2 dengan integral 1/x dx dengan batas 1 sampai 2. Yang ditanyakan gunakan metode titik tengah, midpoint, dan trapezoid untuk mencari hasil akhir dari integral yang sudah diketahui tadi. Kemudian penyelesaiannya yang pertama itu untuk metode titik tengah atau midpoint. Diketahui tadi pada soal diketahui integralnya itu adalah integral 1/x dx dengan batas 1 sampai 2 dengan nilai n sama dengan 2. Yang pertama-tama itu kita mencari nilai delta x. Delta x sama dengan b kurang a per n. Sama dengan 2 kurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nilai B sendiri itu adalah 2 dengan nilai a adalah 1 yang bisa kita ketahui dari batas integralnya. Kemudian kita menentukan subinterval. Jadi dari subinterval tadi, jadi dari delta x, jadi dari delta x tadi kita dapatkan subinterval sama dengan dalam kurung 1,3 per 2 di koma dalam kurung 3 per 2,2. Karena batas yang kita gunakan yaitu 1 sampai 2 dan untuk mencari subintervalnya itu kita mencari titik tengahnya. Titik tengah dari 1 dan 2. Jadi titik tengah dari 1 dan 2 itu 3 per 2. Jadi untuk mencari subintervalnya didapat dari situ. Kemudian mencari titik tengah dari subinterval. Untuk mencari
titik tengah dari subinterval. Yang pertama kita mencari untuk M1. M1 itu yaitu 1,3/2. Jadi rumusnya M1 sama dengan A1 tambah B1 dibagi 2 sama dengan 1 tambah 3/2 bagi 2 sama dengan 5/4. Dan untuk M2-nya itu dalam kurung 3/2,2. Jadi untuk rumusnya sendiri, jadi M2 sama dengan A2 tambah B2 dibagi 2 sama dengan 3/2 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 7/4. Sehingga M1-nya 5/4 dan M2 7/4. Jadi hasilnya dalam kurung kurawat 5/4 kurang 7 di koma 7/4. Dan terakhir kita mencari hasil akhir dari integral 1/x dx dengan batas 1 sampai 2. Kita ketahui rumusnya yaitu mn sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n f dalam kurung m1 mi delta x. Kita kasih masukkan nilai n-nya, jadi m2 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai 2. Masukkan tadi nilai yang ada di integralnya. Jadi 1/x dx dikali 1/2. 1/2 itu nilai dari delta x-nya. Jadi sama dengan 1/2 nilai dari delta x-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 1/2 dikali dalam kurung nilai x-nya kita gantikan dengan nilai m yang diketahui tadi. Jadi 1/2 x 1/2 dikali dalam kurung 1/x-nya diganti dengan M1 pertama 5/4 kurung ditambah ini delta X-nya kita taruh juga di sini karena dia dikali masuk, jadi begini modelnya. Jadi 1/2 dikali dalam kurung 1, masukkan M2-nya 7/4 dibagi 7/4 tutup kurung sama dengan 1/2 kali 4/5 ditambah 1/2 kali 4/7 sama dengan 4/10 ditambah 4/14 samakan penyebut, jadi sama dengan 56 tambah 40 dibagi 140 sama dengan 96/140 diperkecil hasilnya sama dengan 24/35. Itu hasil untuk metode titik tengah atau midpoint. Selanjutnya untuk metode trapezoid. Untuk metode trapezoid seperti yang kita ketahui di soal tadi, integralnya yaitu integral 1/x dx dari batas 1 sampai 2 dengan nilai n sama dengan 2. Hampir sama seperti metode midpoint tadi, kita mencari dulu delta x-nya. Delta X sama dengan B kurang A per N sama dengan 2 kurang 1/2 sama dengan 1/2. Kemudian mencari titik akhir dari subinterval. Yaitu, jadi nilai yang kita dapatkan dari titik akhir dari subinterval adalah P sama dengan kurung kurawat 1,3/2,2. Titik akhir dari subinterval itu hampir sama kayak metode midpoint tadi, dia 3/2-nya itu didapat dari hasil tengah dari 1 dan 2. Jadi dia 3/2. Kemudian kita mencari hasil akhir dari integral 1/x dx dari batas 1 sampai 2. Yang kita ketahui x0-nya sama dengan 1, x1 sama dengan 3/2, x2 sama dengan 2. X0-nya itu kenapa saya bisa tentukan X0, X1 dan X2? Karena kita sudah ketahui tadi atau kita sudah dapat nilai P-nya. Kemudian selanjutnya kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu Tn sama dengan 1/2 dalam kurung Ln tambah Rn atau sama dengan integral, kita masukkan soalnya tadi, jadi integral 1/x dx dari batas 1 sampai 2 sama dengan delta x dibagi 2 dalam kurung f dalam kurung x0 tutup kurung ditambah 2 kali f dalam kurung x n kurang 1 tutup kurung
ditambah F dalam kurung X N tutup kurung. Sama dengan 1/2 dikali delta X dalam kurung F dalam kurung X0 ditambah 2 kali F dalam kurung X2 kurang 1 ditambah F dalam kurung X2 kurung. Kenapa saya bisa tulis 1/2 kali delta X? Karena delta X per 2 itu sama saja dengan 1/2 delta X. 1/2 dikali delta X. Selanjutnya, 1/2 delta X, 1/2 dikali delta X dalam kurung F dalam kurung X0 ditambah 2 kali F dalam kurung X1 ditambah F dalam kurung X2. Masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. Jadi, sama dengan 1/2 dikali 1/2 dalam kurung F1 ditambah 2F 3/2 ditambah F2. Sama dengan 1/4 dalam kurung 1 tambah 2 kali 2/3 ditambah 1/2. Kenapa bisa jadi 2/3? Karena untuk F dalam kurung 3/2 kita masukkan ke rumus yang sudah diketahui tadi, yang 1 per X dx. Jadi untuk nilai X-nya itu kita ganti dengan 3/2. Jadi hasilnya 2/3. Begitupun juga dengan F2. Kemudian kita lanjut hasilnya sama dengan 1/4 dalam kurung 1 ditambah 4/3 tambah 1/2. Sama dengan 1/4 kali dalam kurung, samakan penyebut. Jadi 6 tambah 8 tambah 3 dibagi 6 tutup kurung. Sama dengan 1/4 dikali 17/6. Sama dengan 17/24. Itu hasil dari metode trapezoid. Sekian penjelasan hasil pengerjaan ujian tengah semester pada mata kuliah metode numerik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.